Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landika Ajeng Febriani dari kelas 2 PAIF dengan NIM 22411040223. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu menjelaskan filsafat Mulasadra dan filsafat Al-Jabiri dari konsep dan penerapannya dalam filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ada filsafat Mulasadra. Mulasadra adalah seorang filosof Islam yang berasal dari Iran pada abad ke-17. Mulasadra terkenal dengan konsep filsafatnya yaitu al-hikmah al-mutabiyah atau filsafat transendental. Konsep ini terdiri dari 3 aspek yang penting. Yang pertama yaitu wujud atau esensi, 2 kehendak atau irodat, yang kedua akal atau intelijen. Selain itu, filsafat Mulasadra juga memiliki 3 aspek penting yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu konsep ontologi. Konsep ontologi Mulasadra berfokus pada wujud dan esensi. Menurut Mulasadra, alam semesta sebagai suatu entitas yang terus mengalami perkembangan dan perubahan serta berkaitan dengan aspek wujud dan esensi. Wujud untuk menentukan keberadaan dan keberlangsungan makhluk itu sendiri, sedangkan esensi untuk menunjukkan adanya jenis atau tipe makhluk yang ada. Terus hal ini menunjukkan bahwa Mulasadra tuh sangat memperhatikan keberadaan alam dan makhluk yang ada di dalamnya serta relasi dengan Allah sebagai penciptanya. Berikutnya adalah konsep epistemologi. Yang pertama adalah pengalaman sensorik dan batin. Menurut Mulasadra, pengetahuan manusia tidak hanya bersumber dari pengalaman sensorik saja, tetapi juga melibatkan pengetahuan batin. Pengetahuan batin ini bersumber dari keahlian manusia dan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Aspek yang kedua yaitu logika. Menurut Mulasadra, manusia itu memiliki kemampuan untuk memahami keberadaan melalui logika. Logika menurutnya adalah alat yang berguna bagi manusia saat ia menghadapi realitas yang bermakna dan kompleks. Aspek yang ketiga yaitu pengalaman spiritual. Menurut Mulasadra, pengalaman spiritual atau pengalaman rohani, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang lebih bermakna secara filosof. Terus konsep yang ketiga dari filsafat Mulasadra adalah aksiologi. Konsep aksiologi filsafat Mulasadra menekankan pada moralitas. Menurutnya tuh nilai norma sangat penting dalam tindakan manusia. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menghargai keberadaannya sendiri dan keberadaan makhluk lain dalam alam semesta agar bisa tercapai kebahagiaan sejati di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya ada penerapan filsafat Mulasadra dalam filsafat ilmu. Filsafat Mulasadra menekankan prinsip wujud dan intuisi dalam penerapan filsafat ilmu. Menurutnya tuh suatu benda bisa dikatakan ada atau eksis tetapi belum tentu memiliki wujud yang sempurna, sedangkan intuisi bukan hanya sekedar pengalaman indrawi saja tetapi melibatkan suatu proses penyatuan dengan objek yang dipelajari secara spiritual. Dengan demikian, menurut filsafat Mulasadra, dalam mempelajari ilmu pengetahuan harus diperoleh secara langsung dan proses menyatu dengan objek yang dipelajari. Selanjutnya ada yang kedua, filsafat Al-Jabiri. Filsafat Al-Jabiri ini berfokus pada epistemologi. Dalam ilmu pengetahuan, menurutnya ilmu pengetahuan itu tidak dapat dipisahkan dari proses sosial dan proses sejarah yang terciptanya. Filsafat Al-Jabiri juga memiliki 3 konsep penting yaitu ontologi,
epistemologi dan aksiologi. Yang pertama ada konsep ontologi. Filsafat Al-Jabiri dalam ontologi menekankan pada eksistensi. Menurutnya, ontologi tidak dapat dibahas hanya dalam pemahaman atas benda mati atau alam semesta, tetapi juga melibatkan etisitas yang lebih kompleks seperti manusia, ide, dan nilai. Di samping itu juga Al-Jabiri juga menjelaskan bahwa ontologi harus didasarkan pada pengetahuan empiris yang berhubungan dengan objek yang dibahas, frekualitasi atau asumsi filosofis semata. Yang kedua adalah konsep epistemologi. Konsep epistemologi ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, sarana pengetahuan. Menurut Al-Jabiri, sarana utama untuk mencapai pengetahuan ini adalah bahasa. Bahasa itu memungkinkan kita untuk dalam pemandangannya mengkritik koalisi atau mengkritiki ide, konsep atau gagasan, atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa kita dapat memperluas pemahaman kita terhadap dunia luar. Aspek yang kedua itu realitas dan pengetahuan. Menurut Al-Jabiri, realitas atau filsafat objek dan independen. Ia menekankan bahwa pengetahuan kita tentang realitas selalu dibatasi oleh bahasa dan konstruksi simbolik. Pandangannya, pengetahuan itu bersifat relatif dan tidak pernah mencapai kebenaran yang mutlak. Aspek yang ketiga yaitu metode pengetahuan. Al-Jabiri berpendapat bahwa metode pengetahuan yang tepat adalah yang didasarkan pada metode induktif yang sistematif dan berasal dari sumber-sumber yang diverifikasi secara ilmiah. Aspek yang keempat itu kritisisme terhadap pengetahuan. Al-Jabiri menekankan bahwa pengetahuan harus diuji secara kritis dan terus-menerus berevolusi. Menurutnya, pengetahuan adalah proses yang terbuka, dinamis, dan selalu berkembang. Konsep ketiga dari filsafat Al-Jabiri adalah konsep aksiologi. Konsep aksiologi dari filsafat Al-Jabiri adalah nilai atau etika. Dalam aksiologi, Al-Jabiri menekankan sifat-sifat seperti keadilan, kesetaraan, dan kesopanan dipandang penting untuk dipegang oleh individu dalam menjalani hidupnya. Selain itu, nilai-nilai moral dan etika juga penting dalam mendorong pertumbuhan budaya dan kehidupan sosial yang baik. Selanjutnya tuh penerapan konsep Al-Jabiri dalam filsafat ilmu. Penerapan filsafat Al-Jabiri dalam filsafat ilmu itu menekankan pada prinsip teori pengetahuan dilandaskan dengan pemahaman filosofis. Karena dengan pemahaman filosofis, teori pengetahuan itu memiliki dasar yang kuat dan tidak bergantung hanya pada otoritas semata. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang filsafat Mulla Sadra dan filsafat Al-Jabiri dari konsep dan penerapannya dalam filsafat ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.